Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Metode Kuantitatif Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB University. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi mengenai Data Envelopment Analysis atau yang biasa dikenal dengan DEA, beserta dengan praktek pengerjaannya melalui Stata. Kelompok ini beranggotakan Naila Izatunisa dengan NIM belakang 11, Devina Dwi Kusuma dengan NIM belakang 28, dan Olga Panova Bianca dengan NIM belakang 71. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan mengenai Data Envelopment Analysis atau DEA. Selamat menyaksikan! Sebelum membahas tentang DEA, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan efisiensi dan produktivitas karena nantinya akan berhubungan dengan DEA. Untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau entitas bisnis, diperlukan transformasi input menjadi output. Evaluasi kinerja ini bersifat relatif berdasarkan waktu, entitas, atau unit dalam entitas. Nah, evaluasi kinerja ini tuh berupa produktivitas dan efisiensi. Evaluasi produktivitas contohnya seperti perusahaan ini tuh udah produktif atau belum. Terus kalau untuk evaluasi efisiensi seperti sistem yang udah dijalankan oleh perusahaan itu udah efisien atau belum. Lalu yang bahasan pertama ada produktivitas. Secara teknis, produktivitas ini tuh merupakan perbandingan antara input dengan output. Nah, produktivitas ini tuh dibagi jadi dua, yaitu produktivitas faktor parsial dan faktor total. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Lalu yang kedua ada efisien. Efisien dibagi jadi tiga, ada technical efisien, alokatif efisien, dan overall efisien. Oke, selanjutnya ada productivity, dibagi jadi dua, yaitu produktivitas faktor parsial. Parsial itu seperti yang di judulnya parsial, jadi setengah atau sebagian. Jadi contohnya tuh produktivitas tenaga kerja, produktivitas tanah. Nah, yang kedua ini tuh ada produktivitas faktor total. Karena total, jadi ukuran produktivitas yang melibatkan semua faktor produksi. Kalau tadi kan sebagian, jadi kayak tenaga kerja aja atau tanah aja gitu. Kalau ini semua faktor produksi. Lalu ada pembahasan terkait efisiensi. Yang pertama ada technical efisiensi, yaitu tingkat output maksimum yang dapat dicapai dari setiap input. Jadi kuncinya itu adalah kalau teknikal setiap input. Nah, yang kedua ada alokatif efisiensi, yaitu tingkat output maksimum yang dapat dicapai dengan memilih kombinasi input yang optimal dengan mempertimbangkan tingkat harga dan teknologi produksi. Jadi ini tuh kuncinya adalah kombinasi input yang optimal, mempertimbangkan harga sama teknologi produksi. Lalu yang terakhir ini ada gabungan dari kedua efisiensi tadi, namanya overall efisiensi, yaitu tingkat output maksimum yang dicapai dari tingkat input tertentu. Kalau yang teknikal kan tadi setiap input. Nah, kalau si overall ini tuh tingkat input tertentu dengan biaya yang minimum. Jadi biaya yang minimum itu kayak alokatif efisiensi. Tadi kan mempertimbangkan tingkat harga. Itu. Nah, jadi overall efisiensi itu kombinasi technical efisiensi sama alokatif efisiensi. Nah, kita akan langsung membahas ke inti pembahasan kita, yaitu Data Envelopment Analysis atau yang disebut dengan DEA atau DEA. Nah, DEA ini tuh bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan tertentu dalam industri tertentu yang dibandingkan dengan perusahaan berkinerja terbaik dalam industri tersebut yang disampaikan oleh Cooley et al. Pada tahun 1998. Sedangkan Jayamaha dan Muli itu nyebut kalau ini tuh namanya relative measurement technique atau teknik pengukuran relatif. Itu. Nah, contohnya tuh kayak ada perusahaan merupakan perusahaan industri makanan terbaik. Nah, kita punya juga perusahaan industri makanan. Nah, lalu kita membandingkan dengan perusahaan A tersebut. Lalu kita mengevaluasi apakah udah efisien atau belum gitu. Nah, DEA ini tuh membuat kurva berdasarkan data yang tersedia. Sebuah garis dibuat menyelimuti distribusi titik sampel yang diamati. Nanti ini tuh akan dibahas di slide selanjutnya. Nanti DEA itu bentuknya tuh kurva. Lalu selanjutnya ada objek atau unit yang dievaluasi, itu disebut dengan Decision Making Unit atau DMU. Nah, contoh DMU ini adalah suatu sumber daya dapat berupa sekolah, bank, rumah sakit, universitas, dan lain-lain. DMU ini tuh dapat digunakan untuk mengetahui apakah seberapa efisien suatu DMU digunakan dengan pemanfaatan peralatan yang ada untuk dapat menghasilkan output yang maksimum. Hal ini disampaikan oleh Charnes et al. Pada tahun 1978. Nah, DEA ini tuh tidak memerlukan bentuk fungsi tertentu sebagaimana pada metode regresi untuk mengukur produktivitas. Jadi kalau misalnya kayak contohnya tuh fungsi produksi Cobb-Douglas, Translog, sama Frontier Flexible itu kan mereka ada fungsi-fungsi tertentu. Nah, sedangkan si DEA ini tuh nggak perlu. Nanti DEA itu tuh bentuknya tuh berupa kurva gitu.
Nah, DA ini tuh tidak memerlukan pembuatan untuk setiap input sama outputnya, sebagaimana pada pendekatan index number. Terus DA juga menggunakan mathematical programming sehingga dapat digunakan pada variabel input dan output dengan jumlah besar dan bervariasi serta banyak constraints. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari DEA. DEA ini tuh kelebihannya, yang pertama bisa menangani banyak input dan output, lalu tidak butuh asumsi hubungan fungsional antara variabel input dan outputnya. Terus DMU dibandingkan secara langsung dengan sesamanya, input dan outputnya dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda. Lalu kekurangannya, yang pertama ada bersifat simple spesifik, merupakan extreme point teknik, kesalahan pengukuran bisa berakibat fatal. Nah, yang ketiga ada hanya mengukur produktivitas relatif dari DMU, bukan produktivitas absolut. Lalu yang keempat ada uji hipotesisnya secara statistik sulit dilakukan. Dan yang terakhir ada menggunakan perumusan linear programming terpisah untuk setiap DMU. Jadi perhitungannya itu secara manual sulit dilakukan, apalagi untuk masalah-masalah yang skala besar. Oke, selanjutnya adalah istilah-istilah dari DEA. Yang pertama adalah input, yaitu sesuatu yang dibutuhkan, terus diolah, dan menjadi suatu produk yang bernilai. Yang kedua adalah output, yaitu sesuatu yang dihasilkan dari input. Yang ketiga adalah unit, yaitu sesuatu yang dinilai dan dibandingkan antara input sama outputnya. Nah, yang keempat ada efisiensi relatif, yaitu efisiensi suatu unit bila dibandingkan dengan unit-unit lain. Yang kelima adalah bobot, yaitu pemberian nilai dari suatu faktor. Yang keenam adalah DMU, yaitu unit yang akan diukur tingkat efisiensinya. Yang ketujuh adalah slack variable, yaitu variabel yang berfungsi untuk menampung sisa kapasitas atau kapasitas yang nggak digunakan pada kendala yang berupa pembatas. Yang kedelapan adalah input oriented measure, yaitu pengidentifikasian ketidakefisienan melalui adanya kemungkinan untuk mengurangi input tanpa merubah output. Sedangkan kalau yang si output oriented measure ini tuh menambah output tanpa merubah input. Lalu yang ke-10 ada CRS, yaitu terdapat hubungan linear antara input dan outputnya. Nah, sedangkan kalau VRS itu kebalikan dari CRS, yaitu nggak ada hubungan linear antara input dan outputnya. Yang ketujuh adalah technical efficiency, yaitu efisiensi teknik, yaitu kemampuan sebuah unit untuk menghasilkan output maksimal. Nah, yang ke-13 itu adalah scale efisiensi, yaitu indeks efisiensi. Selanjutnya, hal yang akan kita bahas adalah orientasi dalam DEA. Orientasi dalam DEA itu terbagi menjadi dua, yaitu input oriented dan output oriented. Untuk input oriented berarti pengidentifikasian ketidakefisienan melalui adanya kemungkinan untuk mengurangi input tanpa merubah output. Nah, hal ini cocok untuk industri di mana manajer memiliki kontrol yang besar terhadap biaya operasional. Lalu yang kedua adalah output oriented, di mana hal ini berarti pengidentifikasian ketidakefisienan melalui adanya kemungkinan untuk merubah output tanpa merubah input. Nah, hal ini cocok untuk industri di mana unit pembuat keputusan diberikan kuantitas resource dalam jumlah yang fix dan diminta untuk memproduksi output sebanyak mungkin dari resource tersebut. Selanjutnya adalah pendekatan optimasi. Nah, pendekatan optimasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu constant return to scale, increasing return to scale, dan decreasing return to scale. Nah, untuk constant return to scale itu berarti tambahan input menambah output dengan jumlah yang sama. Namun untuk increasing return to scale berarti tambahan output lebih besar daripada input yang diberikan. Dan yang terakhir, untuk decreasing return to scale berarti tambahan output itu lebih kecil daripada jumlah input yang diberikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai input dan output, ada satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui terlebih dahulu, yaitu efficient frontier. Nah, efficient frontier itu merupakan garis di antara titik O dan titik F aksen. Garis ini menggambarkan hubungan antara output yang berada di aksis Y dan input yang berada di aksis X. Garis ini pula menunjukkan output maksimum yang dapat dicapai dari setiap input. Perusahaan beroperasi pada garis frontier tersebut. Nah, untuk titik B dan titik C itu termasuk ke dalam technically efficient. Namun untuk titik A, karena dia tidak ada di dalam garis, itu makanya dia tidak menjadi bagian dari technically efficient. Selain itu juga ada yang namanya visible production set. Jadi sekumpulan kombinasi input dan output yang mungkin terjadi. Nah, ini areanya ada di antara garis dari titik A dan titik F aksen seperti itu. Nah, ini namanya production possibly set. Setelah kita memahami mengenai input oriented dan output oriented serta efficient frontier, di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis input dan output
yang ada kayak gitu. Nah, di sini jika kita melihat langsung ke dalam bahan presentasinya, di sini telah ada contoh studi kasus gitu. Bahwa ini studi kasus kita adalah sebuah coffee shop gitu, toko yang menjual kopi. Nah, di sini kita ingin melihat efisiensi dari jumlah karyawan yang ada dengan jumlah kopi yang terjual. Nah, jika dihitung, kita akan mendapatkan toko yang paling efisien itu adalah toko B, karena jika dibagi antara jumlah kopi yang terjual dengan jumlah karyawan, yaitu menghasilkan angka 1. Nah, makanya di sini telah dijelaskan bahwa garis efisien frontier ditarik dari titik yang paling efisien, yaitu toko B, yang titik B itu. Jadi ditariknya dari titik itu, karena itu merupakan titik yang paling efisien. Nah, mengukur efisiensi cabang lain berdasarkan penyimpangan dari cabang B. Nah, gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya itu 0 kurang dari sama dengan cup sold per employee of others per cup sold per employee of B kurang dari sama dengan 1. Nah, ini bisa dilihat juga di sini ada grafik yang menunjukkan bahwa efisien frontier itu ditarik dari titik B yang merupakan titik paling efisien, atau toko B itu adalah toko yang paling efisien kayak gitu. Masih mengenai studi kasus kita mengenai coffee shop yang ada di slide sebelumnya. Nah, di sini itu ada yang namanya improvement. Nah, improvement ini tuh kayak usaha yang bisa dilakukan oleh kombinasi output dan input lainnya atau toko lainnya apabila ingin berada di garis efisien frontier tersebut, seperti titik B yang udah efisien. Nah, kita ambil misalnya di sini cabang A. Cabang A ini bisa mengurangi inputnya agar berada atau agar bisa efisien gitu. Dia bisa mengurangi inputnya sehingga nanti dia bisa bergeser dari titik A ke titik A1. Lalu dia juga bisa nih meningkatkan output. Jadi nanti dia bisa berada di garis efisien frontier atau menjadi coffee shop yang efisien seperti itu. Nah, ini dia bisa bergeser dari titik A ke titik A2 apabila cabang A ini meningkatkan outputnya. Nah, titik dimanapun di antara A1 dan A2 merupakan room for improvement. Selanjutnya kita akan membahas mengenai two input dan one output dea. Di sini untuk outputnya ini yang jadi tujuan kita ini adalah jumlah kopi yang terjual. Sedangkan untuk inputnya itu adalah jumlah karyawan dan area coffee shop-nya tersebut. Nah, di sini mungkin teman-teman pada bingung nih, di sini kenapa sih efisien frontiernya itu menghubungkan antara titik E, D, dan C. Jadi kita ini pengen menghubungkan titik-titik di mana jumlah employee-nya tuh yang paling sedikit, lalu jumlah areanya juga paling kecil, dan yang mengandung keduanya, atau yang karyawannya paling sedikit dan areanya pun juga paling kecil. Nah, untuk titik E itu tuh adalah titik di mana jumlah employee-nya ini tuh paling sedikit gitu. Nah, itu untuk yang titik E. Sedangkan kalau untuk titik D itu dimana untuk employee-nya itu paling sedikit dan untuk areanya pun juga paling kecil. Nah, sedangkan untuk titik C itu dimana areanya yang paling kecil. Jadi kita menghubungkan antara titik-titik itu, karena kalau misalkan berorientasi pada ini kita pengen tahu kan inputnya tuh mana yang kita cari yang paling mendekati 0 kayak gitu, karena ini two input and one output kayak gitu. Jadi kita patokannya adalah yang paling mendekati 0. Makanya kenapa kita nyari yang paling kecil dan kombinasi dari yang paling kecil itu sendiri. Untuk mengetahui nilai efisiensi dari titik A, di sini kita mengambil studi kasus pada titik A yang tidak menjadi bagian dari efisien frontier tersebut, atau dia bukan merupakan coffee shop yang efisien. Untuk mengetahui nilai efisiensinya, kita dapat menggunakan rumus radial measurement. Di sini kita akan membandingkan antara garis OP, jarak garis OP per OA. Jadi OP per OA itu sama dengan 0,857 atau 0,857 ini merupakan nilai efisiensi dari titik A. Nah, titik P ini merupakan hypothetical comparison unit atau unit efisien hipotesis yang dibentuk dari unit referensi DMU sesuai dengan proporsi yang ditunjukkan oleh bobot ganda. Nah, untuk bobot gandanya ini adalah titik A ke D dan titik A ke A aksen. Nah, jenis terakhir yang akan kita jelaskan di sini adalah two output and one input dea.
Nah, untuk output ya di sini adalah customer dan revenue. Sedangkan untuk inputnya itu adalah number of salesmen. Nah, di sini ini telah kita hubungkan nih titik-titik itu udah kita buat. Di sini ada output 1 per input. Output 1 itu adalah customers, per inputnya itu adalah number of salesmen. Dan yang kedua itu adalah revenue per number of salesmen-nya. Nah, di sini kenapa sih efficient frontier-nya itu kita menghubungkan titik-titik yang malah menjauhi nol gitu, yang di luar, karena ini merupakan bagian dari output oriented, dimana semakin besar gitu harapannya untuk si outputnya itu tuh semakin banyak gitu. Nah, dengan input yang sedikit. Lalu untuk efficient frontier ini makanya kita ngambil titik-titik yang paling besar gitu, yang kombinasi dari paling besar atau dia yang emang paling besar gitu sih. Misalkan untuk titik B itu tuh dia merupakan output 2 per input yang paling besar, sedangkan untuk titik G itu output 1 per input yang paling besar, seperti itu. Nah, untuk titik A, D, dan C ini merupakan production possibility set, yang mana ini adalah produksi-produksi yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya di sini kita mengambil studi kasus pada titik D. Nah, untuk mengetahui nilai efisiensi dari titik D itu tuh kita bisa mencari tahunya dengan jarak antara O ke D dengan jarak antara O ke P. Di sini caranya sama dengan radial measurement, di situ dengan OD per OP untuk mengetahui nilai efisiensi dari titik D tersebut. Nah, untuk nilai efisiensinya itu adalah 0,75. Selanjutnya CCR model, di mana CCR model ini adalah model DA atau Data Development Analysis yang ditemukan oleh Charnes, Cooper, dan juga Rhodes di tahun 1978 dan berorientasi input dan juga mengasumsikan bahwa CCR model ini adalah Constant Return to Scale atau CRS. Dan asumsi lain di dalam CCR ini adalah bahwa setiap perusahaan itu atau unit pembuat keputusan beroperasi pada skala yang optimal. Nah, untuk nilai DMU-nya sendiri, jika DMU-nya itu kurang dari 1, maka dapat dikatakan inefisien. Tetapi jika DMU-nya itu lebih dari 1, maka dikatakan efisien. Dan terdapat beberapa karakteristik umum pada input dan outputnya, di mana input dan output itu merupakan data numerik dan juga positif untuk semua DMU. Yang kedua, skor efisiensi dapat menangkap prinsip efisiensi dengan tepat karena sedikitnya jumlah input dibandingkan dengan jumlah output yang preferable. Lalu yang ketiga, unit pengukuran input dan output yang berbeda itu tidak harus sama. Lalu terdapat maksimisasi, dapat dilihat dari gambar di samping bahwa ini merupakan rumus maksimisasi dari CCR model, di mana efisiensi teknis atau CCR dengan XMJ. XMJ ini merupakan banyaknya input tipe KM dari DMU ke M, dan YSJ itu adalah banyaknya output tipe KS dari DMU ke S, dan DMU ini dikatakan technically efisien jika nilainya 1 yang mengindikasikan titik pada garis frontier, dan linear programming dilakukan sebanyak IDMU. Untuk setiap DMU didapatkan nilai theta, di mana CCR modelnya tidak memperhitungkan kelebihan inputnya maupun kekurangan output, sehingga disebut juga dengan non-zero slack. Dan DMU yang tidak efisien itu dapat dioptimalkan dengan cara reference set pada DMU itu sendiri. Setelah itu, terdapat juga BCC model, di mana model BCC ini ditemukan oleh Bunker, Charnes, dan Cooper, di mana model ini memiliki karakteristik production frontier, yaitu piecewise linear dan cekung atau concave. Dalam model BCC ini dia mengasumsikan variable return to scale, berbeda dengan CCR sebelumnya mengasumsikan constant return to scale. Sedangkan BCC itu dia mengasumsikan variable return to scale atau VRS, di mana IRS terjadi pada segmen garis pertama, diikuti dengan DRS pada segmen kedua, dan CRS pada titik di garis transisi antara IRS dan juga DRS. Bertambah atau berkurangnya input itu sebesar 1 kali tidak akan menyebabkan output itu meningkat
meningkat atau menurun sebesar 1 kali. Untuk perhitungan efisiensi menggunakan data envelopment analysis ini, menggunakan model CCR ataupun BCC, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada efisiensi teknis dan juga efisiensi skala, di mana data envelopment analysis dengan model BCC itu menghitung perubahan nilai efisiensi yang didasarkan pada skala operasi, sehingga model BCC ini menghitung efisiensi teknis yang murni. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa tabel di atas ini, di mana titik ABC itu terletak pada garis frontier dan merupakan BCC efisien, dan nilai efisien CCR itu akan selalu kurang dari nilai efisiensi BCC. Dapat cari untuk nilai efisiensi BCC di titik D itu adalah PR dibagi dengan PD, sehingga nilai efisiensinya itu adalah 0,6667. Sedangkan untuk nilai efisiensi CCR di titik D dengan rumusnya itu PQ dibagi dengan PD, maka dapatkan hasilnya itu 0,5625. Nah, dapat dilihat bahwa nilai CCR akan selalu kurang dari nilai BCC. Selanjutnya, input dan output orientation, di mana di DEA terdapat 2 orientation. Yang pertama, model yang berorientasi input, di mana model yang berorientasi input ini digunakan untuk mengukur inefisiensi teknis itu sebagai pengurangan proporsional dalam penggunaan input dengan tingkat output dipertahankan konstan. Lalu untuk model yang berorientasi output, itu dia mengukur inefisiensi teknis sebagai peningkatan proporsional dalam produksi output dengan tingkat input tetap. Dan penelitian itu banyak menggunakan model berorientasi pada input dengan asumsi DMU lebih banyak terkait dengan masalah input. Tapi beberapa perusahaan atau entitas bisnis juga diberikan input yang tetap untuk menghasilkan output yang sebanyak-banyaknya. Variabel yang menjadi keputusan utama itu akan menjadi ketergantungan kita dalam memilih orientasi. Dan adaptive model itu merupakan model yang tidak membedakan orientasi input dan juga output. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penerapan data envelopment analysis di Stata, software Stata. Nah, di sini kami menggunakan jurnal acuan yang berjudul Analisis Kinerja Efisiensi Kelembagaan Rantai Pasok Klaster UKM Keripik Kentang menggunakan pendekatan data envelopment analysis. Jurnal penelitian ini diteliti oleh Siti Asmaul Mustaniro, Rizka Septivani, dan juga Sri Wahyu Pangsti. Jurnal ini sendiri dia sudah menyediakan data. Datanya ini memiliki 9 DMU dengan 4 input variabel, yaitu ada cash to cash, lead time, flexibility, dan juga biaya. Lalu ada 4 output, yaitu ada pendapatan, kesesuaian standar mutu, pemenuhan pesanan, dan kinerja pengiriman. Nah, selanjutnya saja kita mulai untuk menganalisis efisiensinya ini di Stata, di mana langkah awal data ini kita pindahkan terlebih dahulu ke Excel untuk mempermudah kita memindahkan datanya itu ke Stata. Maka kita bisa langsung saja mengcopy datanya itu dan langsung memindahkan ke Stata. Nah, ini penampilan Statanya, tetapi sebelum itu untuk menganalisis data envelopment ini kita harus mendownload terlebih dahulu Statanya dengan cara mengklik help dan lalu ke bagian search. Nah, di sini kita langsung saja mengetik DEA, lalu ke bagian ST0193. Nah, di sini ada bagian installation files. Di sini kita menginstal file DEA-nya. Klik here to install. Jika telah muncul kalimat alpha already exists and are up to date, nah ini artinya bahwa si DEA itu sudah terinstall di Statanya. Nah, langsung kita silang saja. Selanjutnya, karena tadi data yang sudah di copy, maka di sini kita pindahkan datanya itu di Stata bagian data editor. Nah, jika datanya itu sudah berwarna hitam, maka kita bisa langsung melanjutkan analisisnya. Tetapi jika terdapat warna merah pada tabelnya ini, maka kita harus mengecek kembali atau menuliskan kembali apakah terdapat kesalahan penginputan data. Nah, untuk DEA itu sendiri, mereka menyediakan suatu rumus atau coding untuk memudahkan kita dalam menganalisisnya. Cara mudahnya itu adalah di bagian kanan ini kita membuat help DEA. Itu akan muncul di sini bagian sintaks. Ini ada 5 option, tetapi kita hanya lebih fokus ke RKS, ORT, dan juga stage-nya.
Lalu di bagian bawahnya ini terdapat rumus atau codingnya ini sendiri, tapi kita akan memilih yang bagian DA I underscore X, kemudian O underscore Q, RTS, ORT juga stage. Nah ini langsung kita copy saja, lalu kita masukin di komennya ini untuk mempermudah kita dalam menganalisisnya. Nah untuk bagian I underscore X ini kita ganti ke bagian input, di mana tadi di dalam jurnal inputnya itu adalah cash to cash, lead time, flexibility, dan biaya, ada 4. Nah di sini langsung kita input saja bagian, kita masukkan bagian inputnya itu ada cash to cash, lead time, flexibility, dan juga biaya. Lalu untuk bagian O underscore Q itu artinya output. Nah untuk outputnya sendiri itu di jurnal itu adalah pendapatan, kesesuaian standar, pemenuhan pesanan, dan juga kinerja pengiriman. Lalu terdapat RPS. Penelitiannya itu menggunakan pendekatan DEA dual CCRI. Nah CCRI ini sendiri diasumsikan constant return to scale atau CRS. Sehingga yang bagian VRS kita ganti menjadi CRS karena tadi pada awalnya itu dapat CCR dan juga BCC. Untuk VRS sendiri dia digunakan ketika si datanya itu menggunakan pendekatan BCC, tapi karena kita menggunakan pendekatan CR maka dia diasumsikan CRS. Nah untuk ORT ini adalah orientasinya. Nah untuk di data di jurnal itu sendiri datanya berorientasi input, sehingga di sini kita membuat orientasinya itu adalah IN atau input dan menggunakan stage itu. Langsung enter. Nah, di sini sudah memunculkan hasil analisisnya dan bisa langsung dianalisis. Nah, kita akan berfokus ke bagian theta. Jika theta-nya itu bernilai 1 atau mendekati 1, maka DMU-nya itu sudah dikatakan efisien. Tetapi jika DMU-nya itu memiliki nilai theta yang kurang dari 1, maka dia dikatakan belum efisien atau tidak efisien. Sehingga bisa kita lihat di bagian DMU1, nilai theta 0,8, yang berarti bahwa si DMU1 ini dia tidak efisien. Begitu juga dengan DMU4, dia bernilai 0,7, itu juga dikatakan tidak efisien. DMU8 memiliki theta 0,6, yang mana ini dia kurang dari 1, maka juga dikatakan tidak efisien. Dan di DMU9 dia memiliki nilai kurang dari 1 atau 0,777, itu juga dikatakan tidak efisien. Sedangkan DMU2, DMU3, DMU5, DMU6, DMU7 dia memiliki nilai theta 1, yang berarti kelima DMU ini dikatakan sudah efisien. Nah selain itu juga di bagian strata ini terdapat E-slack. Karena dia tadi berorientasi input, maka kita hanya melihat di bagian input slack-nya saja. Bisa dilihat juga bahwa si DMU1 tadi kan dia dikatakan tidak efisien. Nah, maka DMU-nya itu terdapat slack, nilai slack. Nah, dapat dilihat tadi DMU1 dia tidak efisien, maka dia terdapat slack di DMU-nya. Begitu juga dengan DMU4, 8,9, mereka terdapat slack di bagian inputnya. Nah, jika kita lihat yang efisien, yang mana nilai theta-nya 1, yaitu DMU2, 3, 5, 6, 7, itu sudah sangat pasti bahwa dia itu tidak ada slack di DMU. Tadi DMU3 dilihat bahwa tidak ada slack di bagian DMU-nya. Begitu juga dengan DMU5, 7, 5, 6, 7 juga tidak ada slack. Nah, sehingga walaupun di jurnal ini menggunakan software yang berbeda, tetapi bisa dilihat bahwa penelitian ini juga memiliki hasil yang sama. Bisa dilihat bahwa DMU1 dia dikatakan tidak efisien atau berwarna merah, yaitu dengan nilai presentasinya itu 80,1, bagian strata itu dikatakan theta-nya itu adalah 0,80. Begitu juga dengan DMU4, dia 0,78, di dalam penelitian jurnal ini bernilai 78,8%, sehingga ini mengindikasikan nilainya sama, dan juga DMU yang tidak efisiennya pun sama hasilnya di strata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk 2, 3, 5, 6, 7 atau 5 DMU itu dikatakan sudah efisien,
bernilai kinerja efisiennya 100%, sedangkan 4 DMU lainnya, DMU 1, DMU 4, DMU 8, dan DMU 9 yang berwarna merah atau red, itu dikatakan nilai kinerja rantai pasoknya tidak efisien. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai DEA beserta dengan praktiknya melalui Stata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga apa yang telah kami sampaikan sebelumnya dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.